Oke, inilah 6 rekomendasi base Town Hall 11 terbaik di bulan ini. Dan untuk semua link base yang ada di video ini, kalian bisa dapatkan di deskripsi video dan juga pin komentar. Dan oh ya, jangan lupa juga cek bagian playlist di channel ini, siapa tahu di sana ada video yang lagi kalian cari. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Base nomor 1. Nah, jadi di sini ada sebuah rekomendasi base yang sangat cocok untuk kalian yang mungkin sedang mencari sebuah base Town Hall 11 dengan tujuan untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih sedikit serius, dalam artian mungkin seperti untuk dijadikan pertahanan War Clan, karena untuk base ini bisa saya bilang lumayan cukup kuat untuk bertahan dari berbagai macam serangan pasukan yang memang lumayan cukup populer juga digunakan pada Town Hall 11. Mungkin contohnya seperti strategi serangan Queen Walk dan juga tentunya pasukan naga. Nah, tapi mungkin jika ditanya apa alasan dari base ini bisa lumayan kuat bertahan dari strategi serangan Queen Walk dan juga pasukan naga, jawabannya yaitu di sini jika kita lihat untuk bangunan pertahanan yang sangat krusial pada Town Hall 11 yaitu Eagle Artillery, Inferno Tower dan juga X-Bow. Pada kasus base ini bisa saya bilang sangatlah aman dari radius penargetan pasukan lawan, bahkan untuk jangkauan hero ratu lawan sekalipun, karena di sini jika kita lihat memang untuk bangunan Eagle Artillery, Inferno Tower dan juga X-Bow kita ini di sekitarnya ada yang namanya area spasi kosong. Nah, dan adapun tujuan dari area spasi kosong itu, dia dapat membuat bangunan yang berada di baliknya itu tinggi sekali potensinya untuk dilewati pasukan lawan. Karena secara logika, jika ada area spasi kosong, maka otomatis untuk bangunan Eagle Artillery, Inferno Tower dan juga X-Bow kita ini akan menjadi bukan target terdekat lagi bagi pasukan lawan. Base nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya. Dan di sini ada sebuah rekomendasi base untuk kalian yang mungkin ingin membuat lawan yang menyerang base kalian nantinya itu berpotensi tinggi hanya akan bisa maksimal mendapatkan 2 bintang saja, terutama kepada lawan yang bermain pasukan keroyokan. Maka base inilah jawabannya. Nah, tapi mungkin sebelumnya di sini saya mau ngasih tahu terlebih dahulu mengenai konsep jebakan pada base ini, yang dimana tadi sudah saya bilang sangatlah ampuh untuk menjebak lawan agar hanya bisa mendapatkan 2 bintang saja. Nah, jadi adapun konsep jebakan yang kita bikin di sini, dia menjadikan TH sebagai alat pancingan. Dalam artian di sini kita sengaja menempatkan TH agak sedikit condong ke area pinggiran base dengan harapan akan ada lawan yang terpancing memulai rute penyerangannya dari area sana, yaitu dalam konteks base ini itu dari area jam 2 dan 3. Nah, tapi mungkin selanjutnya akan ada pertanyaan, lantas apa kelebihan yang kita dapat jika lawan sudah terpancing memulai penyerangannya dari area TH kita? Nah, untuk menjawab hal itu, di sini kita langsung saja memfokuskan pandangan melihat di sekitaran area Town Hall kita ini ada apa saja. Dan ya, seperti yang kalian lihat yaitu full dengan jebakan. Nah, jadi dengan pasukan lawan memasuki kawasan ini, maka otomatis pasukannya akan banyak yang mati di awal serangan. Jadi harapannya pertahanan kita yang berseberangan dengan TH ini akan menjadi jauh lebih mudah lagi untuk menghabisi semua pasukan lawan yang tersisa. Base nomor 3. Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya. Dan kali ini ada salah satu tipe base yang paling saya suka, yaitu tipe ring base. Nah, jadi sebelumnya jika kalian sedang mencari sebuah base Town Hall 11 yang bertujuan untuk membuat lawan yang akan menyerang base kalian nantinya itu berpotensi sangat tinggi hanya akan bisa mendapatkan maksimal 1 bintang saja, maka ring base inilah jawabannya. Nah, oke, mungkin di sini kita akan bahas terlebih dahulu ya, apa faktor utama yang bisa membuat saya yakin bahwa tipe base ini adalah tipe base yang sangat bisa untuk membuat lawan yang menyerang base kalian itu berpotensi tinggi sekali hanya akan bisa mendapatkan 1 bintang saja. Nah, untuk menjawab hal itu di sini kita langsung saja untuk melihat lebih detail lagi mengenai bentuk dari base ini. Maka pastinya kalian akan menyadari bahwa base ini semacam kayak membentuk pertahanan yang terpusat, dalam artian semua bangunan pertahanan kita dan juga jebakannya tentunya itu fokus melindungi satu bagian
bagian krusial, yaitu Town Hall. Nah, jadi dengan semua bangunan pertahanan kita itu terfokuskan untuk melindungi Town Hall, tentu saja tingkat keamanan dari Town Hall kita ini akan lebih meningkat lagi dari penargetan pasukan lawan tentunya. Karena pasukan lawan terlebih dahulu harus bisa melewati beberapa lapis dari pertahanan area luar kita ini. Barulah pasukan lawan bisa untuk mengakses area base bagian dalam kita ini, yang dimana di situ terdapat Town Hall kita. Dan juga sebenarnya tidak ada jaminan bahwa pasukan lawan akan selamat dari area base bagian luar kita ini. Base nomor 4. Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya. Dan di sini ada sebuah base TH11 yang lagi-lagi sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang mungkin sedang mencari sebuah base untuk dijadikan pertahanan yang agak lebih serius gitu. Atau mungkin juga untuk kalian yang sedang mencari sebuah base TH11 yang sangat bisa untuk bertahan dari hampir segala macam serangan, entah itu seperti serangan Queen Walk maupun pasukan spam, terlepas itu dari pasukan spam darat ataupun udara. Nah, tapi mungkin di sini saya nggak akan terlalu panjang lagi untuk menjelaskan tentang kelebihan dari konsep base yang satu ini, karena sebetulnya prinsip dasar dari base ini itu sama persis dengan prinsip base nomor 1 sebelumnya, yang dimana memanfaatkan keterbatasan jarak serangan pasukan lawan. Dan adapun di sini untuk bangunan pertahanan kita yang sangat tinggi sekali potensinya itu tidak bisa ditarget oleh serangan pasukan lawan adalah sebagai berikut. Karena ya lagi-lagi perlu saya ingatkan, dengan adanya area spasi kosong seperti ini pada sebuah base, maka otomatis dapat membuat bangunan yang berada di balik area spasi kosong itu jarang sekali mau ditarget oleh pasukan lawan. Karena secara logika, jika bangunannya terlalu jauh dari jangkauan pasukan lawan, ya satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan oleh pasukan lawan adalah mencari bangunan terdekat lainnya yang bisa dia target. Dan tentunya itu kabar yang sangat bagus sekali, karena dengan kondisi pasukan lawan itu teralihkan perhatiannya dengan bangunan lain, maka otomatis pertahanan krusial kita yang berada di balik area spasi kosong ini tadi itu juga akan lebih memiliki banyak waktu untuk menarget pasukan lawan tanpa pasukan lawan bisa menyerang balik. Base nomor 5. Oke, kita lanjut lagi ke base berikutnya, dan kali ini ada tipe base yang simetris. Nah, tapi sebelumnya sekedar info aja untuk kalian. Jadi tipe base simetris adalah tipe base yang dimana untuk area kanan dan juga area kiri dari base-nya itu sama persis dalam segala aspek, entah seperti penempatan bangunan, bahkan kadang sampai ke peletakan jebakannya itu sama persis. Nah, lalu berikutnya mungkin akan ada pertanyaan, kenapa semua itu dilakukan? Apa gitu kelebihannya? Nah, oke, jadi langsung aja kita bahas, yaitu untuk base dengan tipe simetris seperti ini kadang itu sangat efektif sekali untuk membuat pasukan lawan terpecah, dalam artian mereka semacam berpisah gitu guys dari rombongan awal pasukan. Nah, tentunya salah satu faktor yang memungkinkan hal itu bisa terjadi adalah faktor penempatan bangunan, karena jika dari sudut pandang pasukan lawan untuk area kiri dan area kanannya sama, hal itu tentunya bisa membuat pasukan lawan yang sedang berkumpul akan menjadi bingung, karena mungkin saja dari sebagian sudut pandang pasukan lawan, beberapa menganggap area kiri bangunannya lebih dekat, dan mungkin juga beberapa dari pasukan lawan lainnya itu justru sebaliknya, menganggap bangunan di area kanan lebih dekat. Nah, lalu terjadilah perpecahan pasukan, dan tentunya itu kabar yang sangat bagus sekali ya untuk pertahanan kita, karena dengan terpecahnya pasukan lawan, tentunya pertahanan kita juga akan bisa memiliki kesempatan yang lebih tinggi lagi untuk menghabisi pasukan lawan yang sedang terpecah tersebut, karena tentunya secara logika pasukan yang terpecah itu akan menjadi lemah. Base nomor 6. Nah, terakhir di sini anggap saja untuk base ini kayak semacam base bonus lah ya. Mungkin untuk kalian yang pengen tampilan base yang lebih rapi gitu kan, ya nggak ada salahnya untuk coba gunakan base ini. Atau mungkin untuk kalian yang baru naik gitu ya ke Town Hall 11 dan sedang mencari sebuah base yang dapat lebih memudahkan kalian untuk menyeleksi bangunan mana yang pengen diprioritaskan untuk di-upgrade terlebih dahulu, maka base inilah jawabannya. Dan terakhir, gua Padli will be back. Semoga